Nah, ini saya kedatangan tiga murid-murid saya yang luar biasa. Namanya siapa? Ke sini, ke sini. Namanya siapa? Nama saya Zikri Agung Arama dari kelas 11 TKJ. Keras aja nggak apa-apa suaranya. Terus Julian panggilannya apa jadi? Zikri. Haji. Oh, Zikri. Zikri. Julian Aditya Brakas sama dari 11 TKJ. Julian. Panggilannya? Julian. Iya. Nama saya Ibnu Abiova, sama dari 11 TKJ 1. Ibnu ya. Iya. Kalian lagi baca buku apa? Ini ambil budak merdeka. Itu hukum dan globalisasi. Wih, ini agak ini cerita itu Novel. novel juga ini. Ini tentang ilmu hukum, Pak. Wih, Globalisasi. tak perlu hukum belajar hukum ini. Ya, berapa banyak kamu udah baca? Indonesia baru. Kemarin Udah aja, siapa aja. Kalau aku udah 4 kali, cuma ini juga masih bingung ya buku di sini. Ini juga baru ketemu lagi ya, baru sekali ini Mas. nah, saya ini udah 3 kali ada kalau sini lupa yang ini, Pak. Ya, Kalau saya 5 kali Pak, sama kemarin juga. buku-bukunya kayak apa yang kamu bawa? Kayak gini aja Pak, ada novel gitu ya. Ya, ini saya kasih tips ya. Saya kasih tips kalau ke perpustakaan atau ke toko buku sebenarnya nyari buku tuh biar tidak bingung. Kalian kan sering kali ya kalau ke perpus atau ke toko buku gitu atau ke mana lagi ke pasar buku gitu. Kalau di Bandung kan ada Palasari ini, kalau di Jogja ada Taman Pintar gitu. Itu banyak kan ya, deretan toko bukunya banyak, atau ke Gramedia gitu. Bingung kamu ngapain gitu ya. Nah, sebenarnya sejak awal itu harusnya idealnya kalian memang sudah tahu nih saya akan nyari buku ini. Nah, taunya kalian nyari buku ini tuh dari mana? Lihat aja kecenderungan kalian. Saya sukanya buku yang seperti apa gitu ya. Ini buku-buku cerita-cerita ringan yang buku kayak Budak Metekan kan buku berbahasa Sunda, cerita keseharian yang sederhana gitu. Yang kan musuh gitu kan, melak samangka gitu ya, gitu. Itu hal yang ringan. Nah, berarti saya itu sebenarnya suka dengan cerita yang ringan tapi keseharian yang dekat dengan saya. Nah, maka ketika masuk gitu, masuk ke perpus, kita sudah tahu raknya di mana. Rak buku cerita itu di mana. Novel, ini novelnya berapa judulnya? Ini judulnya Beautiful Mistake by Safian Joseph. Coba lihat. Nah, ini buku-buku yang ini ya. Ah, ini buku-buku ya, ini terjemahan ya sebenarnya. Jadi buku novel itu lebih berat dari cerita ini. Ini lebih berat lagi. Jadi artinya berat itu untuk seumuran kalian mungkin banyak pengetahuan baru yang harus dipelajari lebih dalam. Jadi tips yang pertama, jika kalian mau membaca buku dan nanti senang di perpustakaan, itu ya dari awal itu sudah punya gambaran gitu ya, bahwa saya itu suka buku ini. Makanya ketika masuk ke perpus langsung tuju aja rak yang di situ dulu, dicari di situ gitu. Nah, terus kedua, cara mencarinya di rak. Cara mencari di raknya bagaimana? Cara mencari rak kan rak banyak tuh kadangnya. Ya, banyak. Ada bingung. Nah, biasanya rak itu punya kode. Nah, kayak kode-kode gitu ya. Ada IPAS. Nah, kode-kode itulah yang kamu tinggal cari. Jadi tidak bingung. Nah, terus kalau udah ketemu nih raknya, ada kodenya. Oh, kode novel itu semuanya kode raknya 01. Nah, berarti di situ. Nah, setelah itu kalau nyari bukunya, oh enggak, ini enggak ada ya. Juga enggak ada. Tolong ambilkan bisa dulu. Ambil aja. Nah, setelah itu kamu kan pasti bingung juga tuh nyarinya. Memang di sini mungkin kadang untuk displaynya kadang acak juga masih ya. Nah, biasanya nanti
pustakawan atau petugas perpustakaannya itu akan mengurutkan lagi sesuai dengan kode. Nah, kamu ingat aja. Nah, tinggal dicari kodenya. Oh, saya nyari buku Budak Motekar karya ini Junior Soriguan gitu. Itu kodenya berapa? Nah, biasanya ada di sini ada kodenya. Nah, tinggal dicari di raknya kode berapa bukunya. Sebenarnya kode 796. Nah, di sana. Nah, itu akan lebih mudah dan nanti kamu tidak bingung nyari buku di perpustakaan. Nah, setelah itu ya tinggal cari. Nah, kan saya juga bingung dengan kodenya nggak ada gitu. Sebenarnya kita nggak ngerti tuh kode bukunya kayak apa. Nah, biasanya ada namanya katalog. Ada katalog yang manual, ada yang sistem digital. Sistem digital itu namanya OPA. Jadi kita bisa searching dulu di internet, biasanya ke perpustakaan nyiapkan satu perangkat komputer gitu. Ini juga bisa jadi bagi kalian yang teman-teman TKJ maupun RPL itu bisa mengembangkan sistem informasi bagi perpustakaan. Itu tinggal dicari, masukkan kata kuncinya, buku apa, bisa pilihannya berdasarkan pengarang, bisa berdasarkan tema atau topik gitu, bidang. Itu nanti akan muncul, kamu tinggal lihat, oh ini di sini, oh di rak berapa, raknya susunan raknya yang baris tingkat keberapa, nomor kode bukunya berapa. Itu beberapa tips ya. Jadi jangan sampai kita ke perpustakaan justru bingung mau ngapain. Kecuali mungkin sudah selesai semua nih buku-buku di sini, mau ngapain lagi gitu ya. Kalau belum, ya kamu minatnya dulu. Minatnya senangnya di mana? Kalau bagi saya sih murid gitu senangnya baca komik ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Majalah gitu. Itu lebih asik gitu. Jadi kalau membaca itu berdasarkan karena keinginan kita, kesenangan kita, senangnya baca hal apa, itu akan lebih mengena kita, dan kita juga akan lebih asik membacanya, lebih lama gitu, asik. Nah, kalau untuk yang cara gimana sih Pak biar kita betah baca bukunya, biar bisa lama gitu. Ya baca buku ini kenapa alasannya? Pengen baca misalnya menambah apa gitu pengetahuan lah. Biar kita tuh asik gitu, nggak baru sebentar udah simpan ganti lagi. Nah, kalau biar asik kan satu, kita udah punya keinginannya, punya senang, kita senang tuh pengen tahu buku tentang ini, pengen tahu cerita ini gitu. Itu kita udah punya minat istilahnya ya, kita udah minat ke situ. Tinggal bagaimana sih caranya kalau sudah punya minat tapi kita kadang bosen, ya kan? Kadang bosen. Nah, kalau cerita itu sangat mudah menurut saya. Kalau cerita biar kamu tidak bosen, kamu nanti cobain mempraktekannya. Di beberapa temanmu yang kesini dulu pernah saya ajak untuk mereka mempraktekkan tips ini. Jadi salah satunya kalau buku cerita itu kita ketika baca dalam hati juga imajinasi kita tuh kita buka gitu. Kita buka kayak di sini gitu ya. Coba Pak Menteri Pertanian Manti itu kayak gitu, atau di sini ada daerahnya kayak apa gitu ya. Walungan, Cihoe, Ngocor, Caina, Herang. Kita tuh imajinasi itu langsung dimunculkan di kepala kita. Oh, kita seolah-olah ngelihat gitu ya. Seolah kita sedang berada di pinggir sungai yang airnya jernih gitu ya. Mengalir dengan tenang gitu ya. Itu akan menambah keasikan kita membaca. Jadi kalau baca novel, baca cerita, masuk aja ke cerita. Oh, bahkan
saya pernah bacain buku Garis Waktu ya, punyanya Faisal Besari, dengan teman-teman pernah ya, ada yang di sini, yang di kelas gitu, sampai ada yang nangis, itu terhanyut gitu, terbawa arus ke apa namanya, ke ceritanya gitu. Sampai iya kayak cerita saya gitu ya. Nah itu tuh akan sangat asik gitu, apalagi kalau buku fiksi yang novel, yang fiksinya fiksi semuanya fiksi ilmiah gitu ya. Kita bayangin sesuatu yang mungkin entah kapan itu akan terjadi gitu ya. Itu akan sangat asik. Jadi salah satu tips kita asik membaca buku, kalau buku cerita, adalah dengan kita ikut masuk ke dalam cerita buku itu. Ya, posisikan diri kita itu memang jadi, contohnya jadi salah satu tokoh saja gitu, tokoh di cerita itu. Jadi kita tuh kayak tokoh di cerita itu, pasti senang gitu. Ya beda dengan buku-buku teori. Kalau buku teori ya apa ya, kalau buku teori kayak gini nih, hukum nih dan globalisasi, kamu tertarik dengan hukum? Ya minat aja, cuma buat menambah ilmu aja ya, ingin tahu. Iya pasti, semua orang itu harus paham hukum. Saya kira harus paham hukum, ada hukum pidana, hukum perdata gitu. Harus paham. Tidak karena kita mentang-mentang kita orang teknik gitu nggak mau belajar hukum, jangan. Termasuk saya sendiri, saya jangan tentang guru ya, saya juga harus tahu hukum, harus belajar tentang hukum. Nah kalau saya dulu ya tertarik dengan hukum itu mulainya dari apa yang saya pernah alami atau yang berkaitan dengan bidang saya ya, tentang guru. Berarti saya harus mempelajari tentang undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Itu baru, itu pasti kita akan senang bacanya. Sebenarnya kalau TKJ gitu tentang IT, hukum tentang ITE. ITE itu hukum kayak apa sih? Berapa pasal sih? Bunyinya apa saja pasalnya, berapa bab, berapa pasal. Nah itu akan sangat asik gitu. Kalau yang ini kaitannya dengan globalisasi kan, karena itu ya, hukum nasional kita bertentangan dengan hukum nasional negara lain. Ada yang menengahi hukum internasionalnya. Itu keasikan ini, apalagi sekarang di tingkat global gitu ya. Kayak beberapa waktu lalu kan TikTok di dulu ya, jualannya itu ya diberhentiin dulu gitu ya. Karena ada regulasi yang berbeda dengan undang-undang tentang perpajakan. Nah itu wajib kita tahu. Kalau saya sih, hukum itu wajib kita tahu. Jadi salah satu minat. Ya sini. Mau ngapain? Mau ngaca, silakan. Lu kok nggak jadi? Gak apa-apa, perpustakaan itu ruang bagi semua gitu. Tidak harus orang yang membaca buku, orangnya mungkin ngobrol kayak gini, mungkin apa tadi mau ikut ngaca aja gitu. Nggak jadi masalah kalau saya. Bahkan jujur pada tiduran, silakan aja. Yang penting perpustakaan itu adalah ruang belajar bersama. Nah, itu termasuk saya senang dulu. Saya sejak SMP itu punya ketertarikan terhadap hukum dan politik. Dulu saya begitu. Tapi saya sangat tertarik banget itu ya dengan sastra. Karena jadi guru bahasa Indonesia. Nah, salah satu hal lain selain minat kita itu, membaca buku itu juga berdasarkan kepentingan kita. Penting bagi kalian tahu hukum tentang ITE karena kalian anak TKJ gitu. Hak cipta semua. Ya, regulasi tentang apa tadi, berita bohong. Nah itu juga harus dipelajari, dan
wajib gitu. Jadi tips yang lain kalau kita membaca buku itu di samping minat, ya memang kebutuhan modal kita apa sih gitu. Ya kalian cuma tadi ngobrolin tentang ujian apa tadi, ujian Axios. Cari dong buku-buku yang berkaitan dengan itu dia. Kayak dulu saya mendorong namanya Pak Dede Ian ya waktu itu untuk bisa Pak bikin buku yang kira-kira itu memang bukan kira-kira itu memang harus dimiliki lah gitu. Dan itu sebenarnya buku tentang Linux ya. Linux itu sudah saya pelajari, saya pernah belajar Linux itu di tahun 2010-an belajar Linux. Itu juga karena terpaksa, karena saya dipinjemi laptop, dan laptop itu nggak pakai Windows tapi pakai Linux. Jadi saya harus belajar. Nah, jadi berdasarkan minat dan berdasarkan kebutuhan, bagi saya itu penting. Dan yang lainnya mungkin belakangan. Dan sudah pasti hampir semua buku itu, bukan hampir, semua buku itu pasti mengandung nilai, pasti mengandung ilmu pengetahuan. Nah, tapi ini tips yang lain. Tips yang lain bagi kalian yang baca, terserah, sebenarnya tidak hanya buku cerita ya. Buku cerita boleh, buku teori boleh, buku motivasi boleh. Itu saya tuh punya kebiasaan ini, mungkin cocok buat saya tapi mungkin juga tidak cocok buat kalian, atau mungkin juga bisa dipakai untuk kalian. Kalian pernah nggak sih kalau saya tanya, kamu sudah baca buku berapa? 5 buku. Ini 5 buku. Buku pertama yang kamu baca judulnya apa? Nah, kita tanya begitu, kamu lupa gitu ya. Kita sering lupa, saya juga sama, sering lupa. Nah, caranya biar nggak lupa gimana? Dari judulnya. Itu paling mudah sih sebenarnya kayak saya gitu ya, paling mudah ngecek murid-murid itu, anak-anak kita tuh apakah benar dia sudah baca buku atau tidak gitu. Ceknya paling mudah. Kamu baca buku apa? Judulnya apa? Pengarangnya siapa? Bahan penerbitnya, jumlah halamannya berapa sih? Gitu. Itu hal yang remeh gitu ya sebenarnya. Tapi disitulah sebenarnya disitulah tolak ukurnya bahwa seseorang itu memang betul-betul membaca atau hanya sekedar lewat. Nah, cara yang paling sederhana, kalau kalian pengen nggak lupa gitu dalam baca, setelah baca buku itu nggak lupa, itu kalian bikin catatan kecil. Jadi kayak gini, kayak saya nyiapin kertas gitu ya, kertas catatan kecil, contoh aja ya. Ya tidak harus yang apa gitu, tidak gini. Tapi kalau saya nih punya buku kecil, kayak gini. Jadi setiap nggak apa-apa, bikin aja deh bang. Ya. Jadi setiap saya baca buku gitu, setiap saya baca buku saya selalu menyiapkan alat tulis, pulpen atau pensil. Tapi kalau dulu saya lebih senang pakai pensil. Kenapa? Bisa dihapus. Ya bisa dihapus. Satu, kedua pensil itu punya ketahanan yang lebih lama di kertas untuk nempel dibanding pulpen. Kalau pulpen karena dia cair, kalau lembab dia akan lebih mengembang gitu. Nah, kalau pensil enggak. Nah, saya dulu lebih seringnya pakai pensil. Nah, saya punya buku kecil kayak gini, jadi saya nyiapin, tidak harus beli ya. Kadang saya bikin dari kertas-kertas yang print-printan di sini yang udah nggak kepake, saya potong gitu, saya bagiin, kemudian saya staples. Nah, itu setiap saya baca, itu saya sandingkan dulu ya, sandingkan. Jadi kayak baca buku ini, kamu punya catatannya, kamu tulis dari awal itu saya baca buku judulnya apa,
terus penerbitnya mana, pengarangnya siapa, buku ini terbit tahun berapa halaman. Nah, ada di sini semua kan ya. Ada berapa halaman, daftar isinya apa saja sih. Dan nanti kesininya saya baca, setiap ketika saya baca ada hal yang menurut kita penting, informasinya penting, ya kita tulis. Atau yang menarik gitu. Ya saya menarik nih kosakatanya nih, atau diksinya nih menarik, frasanya menarik, kalimatnya menarik, saya tulis. Ditulis di sini, ditulis halaman berapa sih itu yang kita kutip tuh, terus. Nah, itu jadi ingatan kita lebih nempel. Dan ketika kita lupa pun akhirnya kita punya catatannya. Oh iya, saya pernah baca buku itu di mana ya? Oh, di perpus kayaknya. Di mana? Oh, ada catatannya. Ya, ada ini. Nah, itu lebih asik. Jadi kalau memang mau kayak apalagi kayak hukum kayak gitu ya, itu di buku serius. Siapin aja kertas aja lah, kalau nggak buku ya kertas aja gitu. Kamu tulis hal yang menurut kamu penting, itu asik. Nah, itu. Saya juga nggak semua bisa saya ingat, tapi ketika ngobrol dengan teman-teman, ngobrol di suatu tempat itu mengenai buku, kadang udah langsung terlintas karena memang dulu seperti itu. Dulu saya nulis gitu, ditulis gitu, dicatat lah apa yang penting-pentingnya. Ya ini ya, nulis ini, oh saya baca buku filsafat nih, ada pepatahnya Sanis Cara gitu. Ditulis aja gitu. Nah, itu penting. Jadi kita bisa ingat gitu. Dan saya dulu baca buku ya ngawur juga seperti kalian awal-awalnya, asal aja sahabat. Tapi setelah terarah gitu ya, terarah baca bukunya berdasarkan minat nih. Kalau kita berdasarkan minat, oh saya minatnya di sastra, berarti saya harus baca buku sastra dari mana dulu. Itu diurutkan. Oh saya baca sastra yang ini dulu, kayak gini, karya-karya Babon dulu, karya besar dulu. Jadi enak gitu. Ditulis. Nah, jadi ketika ngobrol pun kita ingat itu. Apalagi hukum kan kutipan pasal berapa. Saya yakin juga nggak semua juga bisa dihafal gitu pasal-pasal itu, ditulis. Ya, kalau buku pinjaman jangan dibawain. Tapi kita nulis sendiri. Terus kemudian kalau ingin jaga bukunya ya kalau jangan dilipat, kan ada, kalau buku itu sebenarnya ada pembatasnya, itu sengaja kan pembatas itu digunakan untuk pembatas. Ya, itu ngobrol kita hari ini dengan 3 orang. Kelas sebelahnya kosong, pada kemana nggak tahu, pada olahraga. Jadi kalian seharian ya. Ya. Jadi yang sok baca lagi ya. Udah ya. Ada kan sesuatu yang bisa kalian ambil di situ ya? Ada